Indonesia adalah produser dan eksportir kakao terbesar ketiga di dunia. Indonesia menghasilkan sekitar 540.000 ton kakao per tahun. Di Sulawesi sendiri, lebih dari 600.000 petani dan keluarganya hidup dari produksi kakao, menjadikan kakao sebagai perkebunan skala kecil terpenting di Sulawesi. Namun, beberapa tahun belakangan ini, produksi kakao di Indonesia tidak mengalami kemajuan, sementara kualitasnya mengalami penurunan. Penyebab utama atas kemunduran ini adalah hama PBK, penggerek buah kakao. Begitu pula hama dan penyakit lainnya seperti helopeltis, penggerek batang, busuk buah, kanker batang, dan VSD juga ikut andil dalam menghambat produksi dan menurunkan kualitas biji kakao. Penyebab lain adalah menuanya pohon kakao, klon yang jelek secara genetik, serta penanganan pasca panen yang buruk turut mempengaruhi produktivitas dan kualitas kakao di Indonesia. Fokus film ini adalah metode PSPSP. Panen sering, pemangkasan, sanitasi, dan pemupukan. Serangkaian teknik pertanian kakao yang berkelanjutan yang akan membantu petani dalam meningkatkan efisiensi perkebunan. Film ini juga akan menampilkan bagaimana cara mengidentifikasikan hama dan penyakit pada tanaman kakao dan cara untuk mengurangi atau membasminya. Jika para petani rajin menerapkan teknik sederhana ini, hasilnya adalah perkebunan kakao yang sehat dan keuntungan yang lebih baik. Alasan utama para petani harus melakukan panen sering adalah untuk mengurangi dampak serangan PBK. Para petani sebaiknya panen setiap 7-10 hari demi untuk menghentikan daur hidup PBK. Ini sangat penting. Bila panen sering tidak dilakukan, maka langkah-langkah selanjutnya yang akan dijabarkan dalam film ini menjadi sia-sia. Kita dapat mengetahui kematangan kakao berdasarkan perubahan warna pada buah. Tanda awal kematangan adalah saat alur-alur pada buah mulai berubah warna, dan benar-benar masak saat perubahan warna mencapai 50% atau lebih. Kakao muda yang berwarna hijau akan berubah kuning ketika masak, dan buah kakao ungu akan berubah menjadi oranye ketika siap untuk dipanen. Buah kakao yang baru matang sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit, jadi harus dipanen secepatnya. Sebaliknya, jika dibiarkan di pohon terlalu lama, lebih dari 5 bulan, maka biji kakao akan bertunas dan tidak dapat dijual. Penting juga kiranya untuk memanen semua buah yang terserang hama dan penyakit, untuk mencegah penularannya ke buah-buah lain yang masih sehat. Saat panen, potonglah tangkai buah kakao dari pohon menggunakan parang atau gunting pangkas. Hati-hati ketika memotong agar tidak mengenai daging buah dan melukai biji di dalamnya. Untuk memaksimalkan hasil panen berikutnya, potonglah tangkai buah sedekat mungkin dari buahnya, menyisakan 1-1,5 cm dari batang untuk merangsang pertumbuhan buah baru. Penting juga diperhatikan untuk tidak merusak pohon saat panen. Jangan memutar, jangan menarik, atau menendang buah dari pohon. Apabila rusak, maka kemungkinan tangkai tersebut takkan berbunga lagi. Hati-hati juga agar tidak merusak bunga-bunga yang ada, karena inilah yang akan menghasilkan buah untuk panen berikutnya. Pohon yang rusak juga lebih mudah terserang hama dan penyakit. Ini adalah sumber penghasilan. Para petani dianjurkan bekerja secara rajin, tekun, dan rapi. Penting kiranya bagi petani untuk bisa mengenali buah-buah yang bagus dari yang jelek.
Setelah dipanen, pisahkan buah-buah kakao ke dalam 2 kelompok. Kelompok buah sehat dan kelompok kedua terdiri dari buah-buah yang terserang hama dan penyakit. Sebaiknya segera membelah buah-buah tersebut. Keluarkan biji dan pisahkan antara biji baik dan biji jelek yang terserang hama dan penyakit. Kelompok biji yang berkualitas rendah dapat direhabilitasi sampai dengan 80%. Misalnya, biji-biji dempet karena PBK dapat direhabilitasi dengan cara memisahkannya menjadi satuan. Kegiatan sortasi sejak dini ini akan sangat mempengaruhi kualitas akhir biji kakao, sekaligus merupakan langkah awal dari serangkaian kegiatan pasca panen untuk mencapai standar kualitas ekspor di buying station atau tempat penjualan. Kegiatan sortasi lebih lanjut akan diulas dalam film kedua. Perkebunan kakao adalah sebuah bisnis besar. Jadi cara terbaik dalam proses pemanenan dan semua kegiatan di kebun sebaiknya dilakukan dengan sudut pandang bisnis. Panen sering, serentak, dan teratur adalah titik awal tercapainya bisnis yang sukses bagi para petani dan keluarga. Keseimbangan antara keteduhan dan sinar matahari sangat penting bagi perkebunan kakao yang sehat. Perkebunan kakao membutuhkan peneduh untuk tetap sehat dan produktif. Maka dari itu, pohon pelindung diperlukan untuk mengatur jumlah sinar matahari bagi siklus pertumbuhan kakao. Umumnya, tingkat keteduhan 75% diperlukan di kebun bibit, 50% untuk pohon kakao muda, dan perlahan-lahan ketika pohon beranjak dewasa, tingkat keteduhan dapat dikurangi sampai dengan 20%. Perubahan kondisi yang drastis ketika tanaman kakao dipindahkan dari kebun bibit ke kebun dapat mematikan pohon-pohon muda ini, kecuali ada cukup peneduh yang melindungi. Jadi, ketika akan menanam pohon kakao, petani perlu memastikan adanya cukup pohon pelindung sementara di kebun. Pada kondisi tanah tropis seperti di Sulawesi, perkebunan kakao membutuhkan pohon pelindung, kelembaban cukup, dan pupuk untuk melindungi pohon kakao dan menjamin hasil panen yang produktif. Perlu diketahui bahwa pohon kakao yang memiliki cukup kelembaban dan nutrisi akan mampu menyerap 100% sinar matahari. Jika kedua hal itu tidak terpenuhi, maka pohon kakao tidak akan mampu menyerap 100% sinar matahari. Para petani disarankan untuk juga memperhatikan perkebunan tetangga dalam menentukan tingkat keteduhan yang masih diperlukan. Pohon pelindung tetap yang dapat digunakan adalah pohon kelapa, gamal, atau lamtoro. Ini adalah pohon-pohon pelindung yang bagus juga untuk kesuburan tanah karena dapat memperbaiki kandungan nitrogen. Dasar tujuan pemangkasan adalah untuk membentuk pohon kakao secara simetris, menghilangkan cabang-cabang yang tidak diinginkan sehingga memudahkan pemeliharaan, serta memberikan cukup sinar matahari bagi pertumbuhan pohon secara sehat. Dengan kata lain, pemangkasan memaksimalkan aliran nutrisi ke buah, memperkecil kemungkinan serangan hama dan penyakit, serta merangsang tumbuhnya bantalan bunga yang sehat. Pemangkasan bentuk artinya membentuk pohon secara simetris dan paling mudah dilakukan semenjak tanaman masih di kebun bibit. Semakin dini pemangkasan dilakukan, semakin mudah untuk mendapatkan bentuk pohon kakao yang ideal. Pohon kakao seringkali memiliki banyak cabang, namun bentuk terbaik adalah dengan memilih 3 atau 4 cabang utama yang tumbuh dari batang induk secara seimbang. Cabang-cabang utama ini tidak tumbuh pada pohon yang disambung samping. Mereka inilah yang membentuk bagian atas pohon kakao muda. Pangkaslah cabang-cabang lainnya. Lalu rapikan cabang-cabang muda di atasnya,
untuk memberikan cukup sinar matahari dan agar persediaan nutrisi lebih banyak terserap di bagian bawah pohon saja yang merupakan tempat tumbuh buah.